Perkenalkan, nama saya Nindi Okta Vanessa Putri dengan NIM 220299149 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Di sini saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi mengenai irisan bidang pada bangun ruang. Sebelum memasuki materi selanjutnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan irisan suatu bidang dengan bangun ruang. Yang dimaksud dengan irisan suatu bidang dengan bangun ruang adalah daerah yang dibatasi oleh garis potong antara bidang tersebut dengan semua sisi bangun ruang yang terpotong oleh bidang tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai konsep irisan yang dilandasi dengan pengertian. Konsep irisan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dua garis dikatakan sejajar atau berpotongan jika dan hanya jika terletak pada satu bidang. Yang kedua, melalui 3 titik yang tidak segaris hanya dapat dibuat satu bidang. Ketiga, melalui sebuah garis dan sebuah titik yang tidak terletak pada garis tersebut hanya dapat dibuat satu bidang. Keempat, suatu garis dapat ditarik dari 2 titik jika dan hanya jika terletak pada satu bidang. Baiklah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai melukis irisan bangun ruang. Melukis irisan bangun ruang dapat dilakukan menggunakan beberapa bantuan. Yang pertama yaitu sumbu afinitas, yang kedua perpotongan bidang diagonal, dan yang terakhir adalah perluasan bidang tegak. Untuk yang pertama, kita akan membahas sumbu afinitas. Sekarang kita masuk ke metode yang pertama, yaitu mengenai sumbu afinitas. Jadi, sumbu afinitas ini adalah garis potong antara bidang pengiris dengan bidang pemuat alas. Dengan prinsip utama, titik yang dapat dihubungkan adalah titik-titik yang sebidang. Ingat, titik yang dapat dihubungkan adalah titik-titik yang sebidang. Sebagai contoh, di sini kita memiliki sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H diiris suatu bidang datar yang melalui titik P, Q, dan R dengan ketentuan P merupakan titik tengah AE dan Q merupakan titik tengah EH dan R merupakan titik tengah AB. Maka tentukanlah bentuk penampang irisannya. Yang kita ketahui pada contoh soal di mana P merupakan titik tengah AE dan R merupakan titik tengah AB serta Q merupakan titik tengah EH. Jadi untuk menentukan bentuk penampang irisannya, langkah yang pertama kita harus lakukan yaitu mencari titik-titik yang sebidang. Pada gambar ini terlihat bahwasanya titik P dan titik Q itu sebidang, bidang A, D, H, E. Maka dari itu dapat kita hubungkan titik P dan titik Q. Langkah selanjutnya yaitu kita perpanjang rusuk dari bidang A, D, H, E. Ternyata setelah rusuk AD kita perpanjang, ternyata dia memotong garis PQ. Titik potong ini kita beri nama dengan titik K. Langkah selanjutnya yaitu kita analisis kembali pada gambar titik mana saja yang sebidang. Ternyata titik P dan titik R itu sebidang, maka dari itu dapat kita tarik sebuah garis. Setelah itu kita perpanjang rusuk CD. Setelah kita perpanjang, kita analisis kembali titik mana saja yang terletak pada satu bidang. Ternyata titik K dan titik R ini sebidang, maka dari itu dapat kita tarik sebuah garis. Setelah kita tarik garis, ternyata garis KR ini memotong garis BC, maka titik potong ini kita beri nama dengan titik L. Dan kemudian ternyata garis KR ini juga memotong garis CD, maka titik potong ini kita beri nama dengan titik M. Kita perpanjang rusuk DH.
Kita perpanjang rusuk DH. Setelah diperpanjang, ternyata rusuk DH ini memotong garis kaki. Maka dari itu, titik potong ini kita beri nama dengan titik N. Setelah itu, kita analisis kembali titik mana saja yang terletak pada satu bidang. Ternyata, titik M dan titik N ini terletak pada satu bidang, yaitu perluasan bidang CDGH. Maka dari itu, dapat kita tarik garis antara titik N dan titik M. Setelah kita tarik sebuah garis, ternyata garis MN ini memotong garis CG, maka titik potong ini kita beri nama dengan titik O. Kemudian kita analisis kembali titik mana saja yang sebidang. Ternyata titik L dan titik O ini sebidang, yaitu pada bidang BCGF. Maka dari itu dapat kita tarik sebuah garis. Kita lihat kembali, ternyata garis MN tadi yang telah kita perpanjang itu memotong garis HG. Maka titik potongnya ini kita beri nama dengan titik V. Dan titik V dan titik I ini sebidang, maka dari itu dapat kita hubungkan dengan sebuah garis. Setelah kita hubungkan, kita mencari kembali titik mana saja yang sebidang, yaitu titik Q dan P sebidang, titik P dan titik R sebidang, R dan L sebidang, L dan O sebidang, serta O dan V itu sebidang. Maka dari itu dapat kita arsir. Setelah kita arsir, terlihat bahwasannya bangun ruang kubus ini memiliki bentuk penampang irisannya, yaitu berbentuk segi 6. Sekarang kita masuki kepada metode kedua, yaitu perpotongan bidang diagonal. Selain dengan menggunakan sumbu afinitas, kita dapat melukis irisan bangun datar dengan menggunakan perpotongan bidang diagonal. Cara ini tidak umum digunakan, mengingat tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan cara ini. Nah, kita kembali lagi kepada perpotongan bidang diagonal. Perpotongan bidang diagonal ini mempunyai prinsip utama, di mana kita buat bidang-bidang diagonal yang melalui titik-titik yang dilalui bidang potong, kemudian menghubungkan titik-titik yang terletak pada satu diagonal. Sebagai contoh, di sini kita diberikan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H diiris suatu bidang datar yang melalui titik P, Q, dan R seperti pada gambar berikut ini atau pada gambar samping. Maka tentukanlah bentuk penampang irisannya. Baiklah, seperti yang diketahui tadi bahwasanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini melalui titik P, titik Q, dan titik R seperti gambar yang terlihat pada kertas ini. Untuk menentukan bentuk penampang irisannya, langkah yang pertama kita lakukan yaitu buat bidang diagonal yang melalui Q dan R, yaitu B, D, H, dan F. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan lagi diagonal bidang yang melalui P, yaitu A, C, G, dan E. Kemudian bidang diagonal B, D, dan F serta
ACGE berpotongan sepanjang garis K dan L. Karena ini tadi berpotongan, maka kita beri nama dengan titik K dan kita beri nama titik L. Maka dari itu, dapat kita tarik sebuah garis. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat menghubungkan titik Q dan titik R. Kita hubungkan titik Q dan titik R. Setelah kita hubungkan, ternyata titik Q dan titik R ini memotong garis KL. Maka titik potong ini kita beri nama dengan titik M. Langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan titik P dan M. Kita hubungkan titik P dan titik M. Lalu kita perpanjang sampai pada rusuk AS. Ternyata setelah diperpanjang, garis atau titik P ini dan M ini memotong garis AE. Maka titik potong ini kita beri nama dengan titik S. Langkah berikutnya yaitu dengan menghubungkan titik-titik P, Q, R dan S, maka akan kita peroleh bidang irisannya. Kita hubungkan titik Q, S, kemudian titik Q, P, lalu titik P, R, dan yang terakhir yaitu kita hubungkan titik S dan R. Setelah kita hubungkan, maka terlihat bentuk penampang irisannya. Kemudian dapat kita arsir. Setelah kita arsir, terlihat bahwasanya bangun ruang kubus ini memiliki penampang irisannya yaitu berbentuk persegi. Sekarang kita masuk ke metode yang terakhir yaitu mengenai perluasan bidang tegak. Selain dengan menggunakan sumbu afinitas dan perpotongan bidang diagonal, kita dapat melukis irisan bangun datar dengan menggunakan perluasan bidang tegak. Metode ini hanya bisa berlaku jika bidang tegak saling berpotongan dan perpotongannya berada pada bidang gambar. Jadi, perluasan bidang tegak ini memiliki prinsip utama, yaitu kita tentukan perpotongan bidang tegak yang minimal memuat satu titik pada bidang potong. Kemudian kita hubungkan titik lain yang sebidang. Sebagai contoh, di sini ada sebuah prisma segi 4 ABCD EFGH diiris bidang yang melalui titik E, P, dan Q seperti gambar berikut. Maka tentukan bentuk penampang irisannya. Baiklah, untuk menentukan bentuk penampang irisannya, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu 1. Perpanjang rusuk AB. Kita perpanjang rusuk AB. Lalu kita perpanjang juga rusuk CD. Setelah diperpanjang, ternyata garis AB dan CD ini berpotongan pada satu titik. Maka titik ini kita beri nama dengan titik K. Langkah yang sama kita lakukan pada rusuk EF dan GH, yaitu kita perpanjang rusuk EF dan kita perpanjang rusuk GH. Ternyata setelah diperpanjang dia memotong pada satu titik. Maka titik ini dapat kita beri nama dengan titik L. Berikutnya yaitu
kita hubungkan titik K dan titik L. Langkah berikutnya yaitu kita hubungkan titik E dan P, sehingga dia memotong garis KL. Lalu perpotongan antara garis EP dan KL ini kita beri nama dengan titik S. Setelah itu kita hubungkan titik S dan titik Q. Kita hubungkan titik S dan titik Q. Setelah kita hubungkan, ternyata garis SQ ini memotong garis CG, maka kita beri nama dengan titik R. Langkah berikutnya yaitu dengan menghubungkan titik-titik E, P, R, Q, kita akan memperoleh bidang irisannya yang melalui titik E, P, dan Q. Dan sebelumnya, kita dapat menghubungkan titik E dan titik Q. Langkah berikutnya yaitu kita hubungkan titik P dan titik R. Setelah kita hubungkan, kita mendapatkan bentuk penampang irisannya, yaitu berbentuk segi 4. Ini dapat kita arsir. Setelah kita arsir, kita mendapatkan bahwasanya bentuk penampang irisannya yaitu berbentuk segi 4. Demikianlah video presentasi mengenai irisan bidang pada bangun ruang. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.